Ajudan Presiden Rusia mengatakan bahwa Moskow tidak akan mengadakan pembicaraan damai dengan Kyiv menyusul serangan lintas perbatasan Ukraina ke wilayah barat Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tengah berupaya melobi negara-negara NATO agar kompak menekan Rusia menyetujui persyaratan perdamaian Kyiv musim gugur ini. Untuk mencapai hal ini, kami membutuhkan sesuatu yang akan membantu kami mengakhiri perang ini, yaitu dengan memberikan tekanan yang menentukan pada Rusia untuk perdamaian sejati, kata Zelensky. Mari kita jadikan musim gugur ini sebagai waktu untuk mengakhiri agresi Rusia dengan cara yang akan mengakhiri perang dan memulihkan tatanan keamanan internasional yang andal, lanjut Zelensky. Permintaan ini disampaikan oleh Zelensky setelah pihaknya merilis proposal perdamaian kepada pemerintah Rusia untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 2022. Namun usulan tersebut ditolak oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Ajudan Presiden Rusia mengatakan bahwa Moskow tidak akan mengadakan pembicaraan damai dengan Kyiv menyusul serangan lintas perbatasan Ukraina ke wilayah barat Rusia. Penolakan ini mendorong Zelensky untuk merapat ke sekutunya, mencari dukungan guna menekan Rusia agar menyetujui persyaratan perdamaian Kyiv pada musim gugur ini. Zelensky juga mendesak negara-negara barat untuk membantu mengatur produksi senjata bersama di tanah Ukraina, termasuk pesawat tak berawak dan rudal. Untuk mencapai hal ini, kami membutuhkan pendanaan. Kami siap untuk segera memproduksi segala sesuatu yang akan membantu kami mengakhiri perang ini, tegas Zelensky. Sebagai informasi, penolakan seperti ini bukan pertama kali dilakukan oleh Rusia. Sebelumnya pada musim semi 2022, Moskow juga menolak mentah-mentah negosiasi perdamaian yang diajukan oleh Kyiv. Moskow menyatakan tuntutan Zelensky untuk mengembalikan Ukraina ke perbatasan tahun 1991 sama sekali tidak dapat diterima. Dalam beberapa bulan terakhir, Kyiv telah mengalami kemunduran di medan perang, terutama karena pasukan Rusia terus membuat kemajuan di Donbas dan bergerak menuju kota Pokrovsk. Minggu ini, garis depan Ukraina yang secara strategis penting di sebelah barat Republik Rakyat Donetsk dilaporkan berhasil ditembus oleh pasukan Rusia. Situasi kian memanas bahkan membuat Pokrovsk digambarkan sebagai kegagalan pertahanan total bagi militer Ukraina. Pokrovsk telah digambarkan sebagai kegagalan pertahanan total bagi militer Ukraina, ujar Alexander Kopalenko, seorang analis militer dari kelompok perlawanan informasi yang berpusat di Kyiv. Pakar militer lainnya termasuk mereka yang berada dalam kelompok Deep State juga melontarkan pernyataan serupa. Dalam laporannya mereka menggambarkan situasi di garis depan Ukraina sebagai kekacauan total. Imbas dari serangan Rusia di garis depan dekat Pokrovsk semakin membabi buta. Komandan utama perang Ukraina Alexander Syrsky juga mengakui bahwa situasi di garis depan dekat Pokrovsk sangat sulit. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengumumkan Amerika Serikat memberikan suntikan dana militer tambahan ke Ukraina senilai 250 juta US dollar. Bantuan dana ini dikirimkan setelah Ukraina berulang kali melobi Amerika Serikat untuk membantu Kyiv menghadapi kemajuan pasukan Rusia di timur negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menandatangani paket bantuan keamanan baru senilai 250 juta US dollar untuk Ukraina, yang akan meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Ukraina yang terus berkembang, kata Lloyd Austin.
Tak hanya berhenti di situ, Zelensky juga meminta sekutunya untuk mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh. Tidak hanya di wilayah Ukraina, tetapi juga di wilayah Rusia. Kita perlu memiliki kemampuan jarak jauh ini, tidak hanya di wilayah Ukraina yang terbagi, tetapi juga di wilayah Rusia. Sehingga Rusia termotivasi untuk mencari perdamaian, kata Zelensky.